Mobil kepik ini tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Temukan takdirmu yang sebenarnya. Melihat gadis cantik itu berjalan pergi, ia langsung menginjak gas dan melaju ke sana. Siapa tahu dua roda belakangnya hilang, terjebak di tengah jalan. Beruntung, suara yang dihasilkannya menarik perhatian gadis itu. Diperkirakan cinta telah datang. Tapi mobil yang disukai gadis itu mobil biru di sebelahnya. Tepat ketika truk derek bersiap untuk membawanya pergi, ia mengepakkan sayapnya dengan kuat, ingin menarik perhatian gadis itu. Hasilnya lagi, gadis itu tidak punya pilihan, hanya bisa membeli mobil Ladybug. Sangat cepat, bos memberikan kunci mobil kepada Liz. Siapa tahu Liz baru saja masuk ke dalam mobil. Mobil kepik otomatis meluncur lurus ke depan. Liz bahkan mengira dia melihat hantu. Dia hanya tidak tahu, mobil kepik ini memiliki rasa otonomi. Sangat cepat, dia mengendarainya ke bengkel mobil. Hampir menabrak bos yang tergeletak di tanah. Setelah Liz turun dari bus, mobil kepik ini langsung mengatakan perlu diperbaiki. Untuk memeriksa apakah mobil Ladybug ini bermasalah, Liz segera mengajak bos bengkel mobil itu untuk test drive. Tentu saja, hidupkan saja mesinnya. Seluruh mobil bisa melaju sendiri tanpa mengenali pemiliknya. Baru saja berhenti, setelah Liz membuka bagasi, minyak disemprotkan ke tubuhnya. Dia hanya bisa berganti pakaian lain di dalam mobil. Pemiliknya memperbaiki mobil di luar. Gunakan juga kacamata tembus pandang untuk mengintip. Di luar dugaan, mobil Ladybug ini telah menyesuaikan kaca spionnya. Pada dasarnya jangan beri dia kesempatan untuk mengintip. Tapi sekarang, mobil mewah seorang juara balap menertawakan mobil kepik mereka sebagai sampah. Semua orang tahu mobil kepik ini tidak menyenangkan. Segera mulai membalas dendam, mobil itu tiba-tiba melesat. Kaca spion menggores mobil mewah itu. Gambarlah garis lurus yang panjang. Liz sangat ketakutan saat mengemudi. Drape fluid karena goresannya yang besar. Kalau tidak punya 200.000, tidak bisa berangkat. Pemilik mobil mewah itu segera tiba. Tapi mobil kepik ini jendelanya tertutup. Pergi ke awal trek. Melihat mobil rusak berkelahi seperti itu, dia langsung melaju ke trek untuk bersaing dengannya. Lalu pertandingan dimulai. Mobil kepik ini langsung menginjak pedal gas dan melaju. Liz duduk di dalam mobil dengan ketakutan. Dia ingin menyesuaikan kemudi, tapi pada dasarnya itu tak tertahankan. Dia ingin menghentikan mobilnya, tapi mobil kepik tidak memberinya kesempatan. Bahkan jika dia ingin memakai perlengkapannya kembali, tuas persneling dikontrol secara otomatis oleh mobil Ladybug. Hasil dalam waktu kurang dari 2 menit, mobil kepik menyalip mobil mewah. Siapa tahu Wans juga sangat keras kepala. Menabrak mobil kepik, menyebabkannya berputar beberapa kali. Bahkan bagasi depannya pun menyembul keluar. Liz merasa tukang mobil mewah itu terlalu menindas orang. Segera masukkan tuas persneling ke angka 100 dan kejar sekuat tenaga. Mobil Ladybug dengan cepat menyusul Wans. Wans masih ingin menabraknya lagi. Siapa tahu, mungkin mobil Ladybug akan segera menebaknya. Segera hindari. Operasi ini mengejutkan Wans. Lalu bergegas maju bersama. Keduanya menginjak pedal gas dan berakselerasi. Namun tiba-tiba ada penghalang di depan. Mobil kepik tidak menginginkan kamuflase lagi. Segera diluncurkan langsung ke perisai dan diluncurkan langsung ke udara. Setelah dikalahkan, Liz berhasil merebut posisi juara balap. Liz mulai mengubah sudut pandangnya dengan mobil Ladybug. Biarkan tukang reparasi mobil membantunya merenovasinya sekali. Namun sang juara reparasi mobil tidak begitu senang. Saya masih tidak mengerti. Orang jahat mengendarai mobil rusak, mobil kepik, pukul saya. Untuk menyelidiki apakah mobil kepik memiliki peralatan lain. Jadi di tengah malam dia diam-diam pergi ke rumah Liz untuk memeriksanya. Pria itu diam-diam membuka bagasi belakang mobilnya. Namun ia tak menyangka wajahnya akan disemprot minyak oleh mobil kepik tersebut. Dia juga ingin menggunakan pahat untuk menghancurkan mobil tersebut. Tapi mobil Ladybug itu membuka tutup bagasi depan dan menabraknya. Saat ini, Wans juga merasa mobil Ladybug tersebut tidak normal. Setelah dia berbalik, mobil kepik itu membuat wajah setan ke arahnya lagi. Sebenarnya mobil Ladybug bukanlah mobil biasa. Karena mempunyai rasa otonomi, operator tidak perlu mengemudi. Itu juga bisa membawa Anda ke tujuan Anda. Jadi melihat Wans selalu membuatku kesulitan. Ia ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Entah kapan Wans baru saja hendak pergi. Pemilik mobil kepik menangkapnya. Wans memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan. Saya ingin bersaing dengannya lagi. Jika Liz menang, maka Wans akan memberikan mobil mewah ini padanya. Jika dia kalah, saya akan memberinya mobil. Tapi mobil Ladybug itu akan menjadi milik Wans. Jual beli dijamin tidak rugi.
Lisa langsung menyetujuinya. Siapa yang tidak tahu? Mobil kepik mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba dia mengerti bahwa Liz sama sekali tidak mencintainya. Hari pertandingan, Liz melaju dengan mobil kepik. Permainan dimulai. Kedua mobil itu melaju ke depan. Namun tiba-tiba mobil kepik itu teringat percakapan pemiliknya kemarin. Langsung kecewa, jadi sengaja memperlambat agar kalah dalam pertandingan. Dan tentu saja Wans menang. Mobil Ladybug juga kalah dari Wans. Kali ini Wans membawa mobil Ladybug yang dibencinya. Dijual ke tempat pelatihan tabrakan. Semua kendaraan besar terus-menerus melindunginya. Ketika Liz mengejarnya, dia benar-benar tercengang. Sampai sekarang, dia baru menyadari pentingnya mobil kepik di hatinya. Dia tahu jika ini terus berlanjut, mobil kepik tidak akan mampu bertahan lama. Tapi sekarang, sebuah mobil yang mengenakan pakaian bis tiba. Melihat mobil kepik akan menjadi tumpukan sampah. Liz segera berlari menghampiri dan berkata ingin mengambilnya. Di sisi ini, sebuah mobil monster tiba-tiba melaju ke depan. Mobil kepik itu segera bergegas menyelamatkan Liz. Tak hanya itu, mobil Ladybug juga kembali semangat. Satu lompatan mengubah mobil monster itu menjadi tumpukan sampah. Lalu keduanya diam-diam pergi dari sini. Cerita terakhir, Liz memperbaiki mobil kepik itu. Satu orang, satu mobil, mengalami kehidupan yang indah bersama. Film ini berbicara kepada kita. Barang mewah belum tentu cocok. Cinta keagungan. Namun kesesuaian akan menjadi lebih penting.